Halo teman-teman, hari ini kita baru mendarat di Bali. Kita kemari bareng sama Poco buat event global launch-nya produk-produk terbaru Poco. Ada beberapa produk nanti yang bakal di-launch di tanggal 26. Dan ya, kita berkesempatan buat datang di event launch ini. Ngapain aja nanti kita selama event ini, yang jelas kita bakal ikutin launch-nya ya, dan mungkin kita bakal menjajal produk-produk barunya si Poco. Tapi ini bukan review ya, jadi nggak akan ada pengujian yang lengkap-lengkap banget kayak di video review. Ini bukan review ya, ini jajal, jagat jalan liputan. Simak videonya sampai habis. Setelah kita tiba di bandara, kita langsung ke hotel buat istirahat sebentar. Lokasinya di Nusa Dua, jadi naik bis lewatin jalan tol di atas laut yang cakep ini. Lalu malamnya makan malam bareng tim Poco dan teman-teman media lain sambil informasin agenda buat besok hari. Habis itu balik lagi ke hotel dan istirahat. Oke, ini hari kedua kita di Bali dan hari ini kita bakal ada free briefing dari Poco. Ada sekitar 14 atau 15 media gitu ya. Ikut di pre-briefing ini. Ya, kita juga salah satu yang dapat kesempatan buat ikut pre-briefing. Kita lihat aja apa aja yang diinfoin nanti sama Poco di event kali ini. Hari kedua dimulai dengan pre-briefing dari Poco, di mana mereka ngasih gambaran soal keempat produk yang bakal diluncurin besok. Ada sesi yang menarik juga di mana semua yang hadir diajak bikin kerajinan tangan khas Bali, yaitu canang dan garland. Sekarang kita mau makan siang bareng sama tim Poco. Nah, ada juga dari beberapa media luar. Wow, di belakang tuh ada kapal pesiar. Tapi kita nggak makan di situ sih, kita bakal di semacam ini sih itu, yacht. Habis itu kita diajak buat makan siang di atas kapal yacht yang ada di Tanjung Benoa. Lumayan panas sih, tapi seru juga sambil mingle bareng media mancanegara lain juga di sini. Terus sorenya kita balik lagi ke hotel buat istirahat. Dan malamnya kita dinner sambil ada mabar juga nih, pakai Poco F8 series. Seru-seruan main Mobile Legends, abis itu balik lagi ke hotel buat istirahat. Halo teman-teman, sekarang kita udah di venue-nya Poco Global Launch. Dan kita bakal masuk ke dalam buat event launching-nya. Kalau untuk spesifikasi mungkin kita udah dapat di pre-briefing kemarin. Jadi yang bikin penasaran mungkin harganya ya berapa. Dan di Indonesia kapan nih kira-kira bakal masuk? Kita ikutin aja yuk event launch-nya. Dan akhirnya hari launching tiba. Poco resmi memperkenalkan 4 perangkat mereka, yaitu Poco F8 Ultra, Poco F8 Pro, Poco Pad X1, dan Poco Pad M1. Kita bahas singkat ya satu-satu. Kita mulai dari Poco F8 Ultra. Dari desain, F8 Ultra kelihatan premium dengan dua warna, denim blue dan black. Yang denim ini mungkin paling menarik kelihatannya karena tampilannya tuh kayak bahan denim. Tapi sebenarnya ini masih pakai material kayak karet gitu. Jadi cuma tampilannya aja yang kayak kain. Terus yang kelihatan mencolok di F8 Ultra ini yaitu adanya speaker di sisi kamera. Ini bukan cuma sekedar speaker yang besar, tapi audionya juga spesial karena Poco gandeng Bose, brand audio yang cukup terkenal dengan kualitas suaranya yang mantap. Kita cobain denger sih, emang ini suaranya nggak kayak smartphone pada umumnya ya. Ini malah lebih mirip jadi kayak suara laptop atau suara tablet gitu. Suara bassnya lebih kerasa dalam dan juga merambat. Pokoknya mantep deh. Speknya sendiri emang cukup gahar. Untuk F8 Ultra ini pakai SoC flagship yaitu Snapdragon 8 Elite Gen 5. RAM-nya sampai 16 GB dan storage-nya sampai 512 GB. Dan di atas kertas sih ini bakal lancar jaya buat ngejalanin game yang paling berat sekalipun. Terus Poco juga ngasih chip Vision Boost D8 yang bikin proses gambar dan video lebih konsisten saat dipakai lama. Nah, kita sempet tes benchmark singkat juga, hasilnya kayak gini nih. Baterainya besar di 6500 mAh dan layarnya juga lebar di 6,9 inci, AMOLED 120Hz dengan resolusi 2608 x 1200 pixel. Soal kamera utamanya 50 megapiksel dengan aperture f1.67, bisa rekam sampai 8K 30 fps. Ultrawide-nya juga udah pakai sensor 50 megapiksel. Dan sebagai HP flagship, HP ini juga udah punya telefoto periskop yang pakai sensor 50 megapiksel dengan zoom optik sampai 5 kali. Kamera selfie-nya 32 megapiksel dan juga bisa rekam 4K juga. Kita cobain singkat kameranya F8 Ultra ya. Ini perekaman video 4K 60 fps. Udah 4K dan 60 fps, terus stabil juga nih, keren. Nah ini ultrawide-nya juga udah bisa 4K 60 fps dan
udah stabil juga. Kalau depannya itu baru sampai 4K 30 fps. Nah, yang ini perekaman di 1080 60 fps. Udah cukup stabil juga. Kalau untuk suaranya kalian bisa dengar suara saya di sini kayak gimana. Ini agak ramai juga di belakang, ada orang lagi makan gitu. Jadi lumayan berisik juga harusnya. Gimana suaranya, kedengaran jelas atau enggak? Kalian dengar sendiri aja. Sekarang ke Poco F8 Pro. Desainnya agak beda dari yang Ultra. F8 Pro ini pakai one piece milled glass. Jadi punggungnya terasa solid tanpa garis pemisah. Tapi tetap ada logo Bose di sini karena audionya juga dituning pakai tuningan dari Bose. Walaupun mungkin emang audionya nggak sehebat dari yang versi Ultra karena di sini nggak dibekali subwoofer kayak versi Ultra. Untuk SoC-nya pakai Snapdragon 8 Elite flagship tahun lalu yang sampai sekarang sih masih kenceng ya. Baterainya 6210 mAh. RAM sampai 12 GB dan storage 512 GB. Layar lebih compact di 6,59 inci, AMOLED 120 Hz, resolusi 2510 x 1156 pixel. Kita tes benchmark juga, hasilnya masih oke banget, walaupun emang nggak sekencang versi ultranya ya. Kameranya pakai sensor utama 50 megapiksel, aperture f1.88 dengan OIS dan bisa rekam sampai 4K juga. Cuma untuk ultra wide-nya di sini sayangnya belum bisa 4K, masih sampai 1080 megapiksel 30 fps. Kamera telenya 50 megapiksel juga dengan zoom sampai 2,5 kali, ultra wide-nya 8 megapiksel dan kamera selfie 20 megapiksel. Nah, kita uji singkat kamera Poco F8 Pro, hasilnya kayak gini. Kita nyobain perekaman di Poco F8 Pro di 4K 60 fps. Oke, sekarang ini kita nyobain merekam di 1080 60 fps. Untuk Poco F8 Pro perekaman di ultrawide baru bisa di 1080 30 fps. Kayak gini perekamannya. Nah, kalau di F8 Pro ini perekaman selfie-nya baru sampai di 1080 60 fps. Oh ya, untuk unit yang kita cobain di event launching globalnya Poco ini, dua-duanya sama-sama nggak dibekali dengan charger di dalam boxnya ya. Cuma ada kabel USB aja. Kita belum tahu ya nanti untuk unit resmi di Indonesianya kayak gimana. Ya mudah-mudahan aja sih tetap ada chargernya ya. Terus kita sempat cek untuk fitur bypass charging di kedua smartphone ini, sayangnya belum nemu. Cuma ada smart charging aja yang fungsinya menyesuaikan pengisian daya saat level baterai sedang penuh atau sedang minim. Dua-duanya udah pakai HyperOS 3 berbasis Android 16 dan juga udah dibekali Hyper AI. Konektivitasnya sama-sama dukung dual nano SIM dan udah dukung eSIM. Terus ada Wi-Fi 7, NFC interconnectivity dan juga punya fitur always on display. Sekarang pindah ke tabletnya. Pertama Poco Pad X1. Tablet yang satu ini fokus ke visual dan performa. Layarnya 11,2 inci, refresh rate 144 Hz, resolusi 3200 x 2136 dan dukungan 68 miliar warna. Jadi kalau kalian nonton atau main game tampilannya bakal kelihatan lebih imersif. SoC-nya pakai Snapdragon 7 Plus Gen 3 dengan RAM 8 GB dan storage 512 GB. Game berat kayak Genshin Impact atau Delta Force bisa jalan stabil dan responsif. Katanya sih gitu. Poco komposisikan tablet ini untuk pengalaman gaming yang mendekati perangkat konsol portable. Baterainya 8850 mAh dengan charging 45 watt. Cukup buat sesi gaming panjang. Kameranya sih sederhana ya, dengan kamera belakang 13 megapiksel, aperture di f2.2 dengan autofocus dan kamera depan 8 megapiksel, aperture f2.28 dengan fixed focus. Ada aksesoris keyboard dan stylus yang dijual terpisah. Terus untuk Poco Pad M1 lebih ke arah tablet serbaguna untuk pemakaian lama. Layarnya lebih besar di 12,1 inci, refresh rate 120 Hz, dan resolusi 2560 x 1600 pixel. Panelnya udah mendukung Dolby Vision dan sertifikasi iCare TUV Raylan, jadi lebih nyaman buat dipakai seharian. Untuk performanya di sini mengandalkan Snapdragon 7S Gen 4 dengan RAM 8 GB dan storage 256 GB. Yang menarik sih baterainya ya, ini gede banget di 12.000 mAh dan pengisiannya di 33 watt. Jadi jelas lebih kuat buat kerja dalam waktu yang lama ataupun maraton entertainment. Kameranya 8 megapiksel f2.0 dengan autofocus dan kamera depannya 8 megapiksel, aperture f2.28 dengan fixed focus. Dan akhirnya masuk ke bagian yang paling tunggu yaitu harga.
Untuk Poco F8 series itu baru diumumkan harga globalnya aja ya. Poco F8 Ultra hadir dengan harga $679 untuk model 12 GB, 256 GB atau sekitar 11 jutaan. Lalu untuk model RAM 16 GB, storage 512 GB di harga $729 atau sekitar 12 jutaan. Kalau untuk Poco F8 Pro hadir dengan harga $529 untuk model 12 GB, 256 GB atau sekitar 8,8 jutaan. Sedangkan untuk model RAM 12 GB, storage 512 GB dijual di harga $579 atau sekitar 9,6 jutaan. Sedangkan untuk tabletnya mulai tanggal 26 November, Poco itu udah resmi menjual Pad M1 dan Pad X1 di Indonesia. Dengan harga early bird sampai 15 Desember, Pad M1 dijual mulai dari Rp3.999.000 dan kalau yang bundling pen dan keyboard di Rp5.297.000. Sedangkan Poco Pad X1 dijual di harga Rp5.699.000. Kalau dengan banding stylus dan keyboard di Rp7.197.000. Ini udah dapet garansi tablet 15 bulan dan aksesoris di 12 bulan. Itulah tadi rangkuman informasi kita selama event launching global Poco yang digelar di Bali. Kita ingetin lagi ya, ini bukan review, jadi sebaiknya jangan ngambil kesimpulan cepat dari informasi singkat yang kita kasih ini. Paling nggak bisa jadi overview singkat buat keempat produk Poco yang baru aja diumumin buat kalian yang udah penasaran. Buat Poco F8 series semoga bisa segera hadir resmi di Indonesia ya. Sampai di sini dulu segmen jajal, jagat jalan liputan, sampai ketemu lagi di video jajal lainnya.